teman-teman semuanya, selamat pagi. Pada pagi hari ini aku berada di Karoseri Adiputro. Kayaknya udah lama banget ya aku nggak main ke sini. Terakhir itu ikut rilisannya bus SSM Sindoro Sejahtera Mulia sekitar 3 bulanan yang lalu mungkin ya, atau 2024. 2025 ini kayaknya baru pertama kali ini udah aku menginjakan kaki di Adiputro lagi, karena udah lama nggak ikut rilisan, dan sekarang aku akan ikut rilisan lagi. Tapi ini unit yang spesial, dan rilisan itu begitu spesial teman-teman karena baru ada pertama kali ini. Kita akan menjemput unit PO Siliwangi Antar Nusa atau PO Sun, yang mana untuk pertama kalinya dan belum ada di PO Sun sebelumnya. Ini ada kelas baru. Nah, penasaran kayak gimana? Yuk ikuti terus videoku kali ini. Oke teman-teman, ini sekarang aku berada di gedung finishing Karoseri Adiputro, dan di depan kita ini ada dua bus Siliwangi Antar Nusa atau PO Sun. Yang di depan kita ini adalah Scania K450 pertama di Indonesia. Ini adalah unit pameran Gias 2023 Jetbus 5 generasi awal. Jadi ketika Jetbus 5 diperkenalkan, salah satu unitnya yang dibuat untuk perkenalan di pameran ya unit ini. Ini dijalankan di rute Bengkulu Padang PP. Kita pernah naik unit ini bareng dari Padang menuju ke Bengkulu. Pas kapan ya? Udah sekitar setahunan mungkin ya. Dengan livery 50 tahun anniversary-nya Karoseri Adiputro. Pakai Jetbus 5 yang single glass SHD Tronton. Panjangnya 13,5 meter. Unit ini masuk Karoseri Adiputro lagi untuk sedikit perbaikan dan ditambahin beberapa perintilan gitulah. Karena kan ini musim sebelum Lebaran, puasa awal-awal gitu biasanya penumpang cenderung sepi semua PO bus. Jadi mumpung ada kesempatan, dia dikirim di Adiputro teman-teman. Jadi yang jalan sekarang tuh yang warnanya itu warna silver. Sun yang silver 2 unit, juga K450 kayak gini. Tapi yang spesial itu bukan yang ini, melainkan yang unit yang di sini. Lihat nih, liverynya udah beda kan? Wah, ada tulisan Sun gede gitu. Kalau di sini kan 50 tahun anniversary. Kalau ini spesial Sun, gede banget. Sama-sama Tronton, sama-sama Scania, cuman dia ini yang K450, sedangkan yang di sini itu yang Scania K410 CB. Yang spesial dan baru ada di PO Sun, Madar Class. Dalam bahasa Bengkulu itu selonjoran. Jarang kan? Sun selonjoran. Wah. Ada hashtagnya nih, sekedar Scania sederhana. Wah, apa ya artinya ya? Ntar lah kita tanya sama Pak Sani, beliau lagi diwawancara sama Adiputro tentang unit terbarunya ini. Oh, penambahannya di sini teman-teman. Jadi dikasih tempat tidur untuk kru di sini. Jadi bagasinya dimodif jadi kayak PO SSM. Nah, yang aku terakhir naik bus ke sini tuh SSM. Ya kayak gini juga, ada tempat istirahat kru di dalam. Ini udah selesai semuanya kayaknya, tinggal di sebelah sisi kanan lagi ada pengecatan, jadi tinggal nunggu catnya kering. Setelah itu langsung bawa pulang ke Solo. Kita lihat kandang macannya, tempat tidur krunya. Wah, ini sih bener-bener luas ya. Buat 2 orang pun masih cukup nih teman-teman. Di sini dingin banget. AC-nya keluar dari sini. Terus ada saklarnya dan ada colokan listriknya. Ada port USB-nya di sini. Jadi walaupun kru, tapi tetap dipikirkan kenyamanannya. Karena gimana pun kru yang bawa unit ini. Seingatku tuh Sun itu krunya 4 deh kalau jarak jauh ya. Jadi kayak tag team gitu, driver sama kernet nanti gantian gitu. Driver dan kernetnya istirahat, lalu ada lagi 2 lagi kayak tim tag team gitu teman-teman. Makanya dikasih 2 gini. Untuk logonya Sun ini warnanya gold karena ini unit spesial. Terus ada tulisan nih, sekedar Scania sederhana. Benar-benar merendah untuk meroket ini kayaknya nih. Madar Class, selonjoran kelas dalam bahasa Bengkulu. AC-nya dari Songse, ini udah pakai air purification, jadi dalamnya ini nanti dipastikan akan sehat, udaranya bersih. Logonya Sun, gede banget tulisan Sun-nya di bagian belakang.
Aku penasaran bagian belakang deh. Kalau yang sini kan tulisannya itu Piaman Laweh, Pariaman luas artinya. Karena bus ini atau ownernya dari Peosan itu kan asalnya dari Pariaman. Piaman Laweh, Pariaman luas. Kalau ini apa nih? Jegan. Iya nggak sih? Apa ya artinya yo? Nggak tahu lah. Dari atas itu ada kamera mundur, terus ada stiker Basit untuk pembelian tiketnya Peosan. Dia punya aplikasi atau sistem sendiri namanya tuh Basit. Ini kalau misalkan mau beli SAN secara online bisa pakai aplikasi Basit, bisa di Android ataupun iOS, App Store, Play Store, dan juga pakai. Nah, misalkan di kondisi kayak gini, gimana sih cara membedakan Scania K410 dengan K450? Tinggal lihat di sini aja teman-teman. Kalau ini disc brake, berarti ini K450. Sedangkan kalau ini tromol, drum, nah nggak ada disc brake-nya kan di bagian belakang, berarti ini Scania K410. Jadi salah satu yang membedakan selain horsepower-nya, kalau kita lihat dari sisi luar eksterior, dilihat di kasat mata itu ya ininya. Soalnya sama mesinnya juga sama, DC13. Cuman bedanya ini 142, ini DC13 139 kalau nggak salah. Sama-sama 13.000 cc, cuman bisa take output-nya aja yang berbeda. 410 horsepower, 450 horsepower. Udah sama-sama pakai Euro 5, udah sama-sama pakai AdBlue. Oke, kita sekarang langsung aja masuk ke dalam busnya ya. Ini dashboardnya Jetbus 5 dan ini adalah dashboard dari Scania New Bus Generation. Nah, kayak gini teman-teman. Kalau kita duduk ini langsung loh, ambles gini loh. Air suspension ini. Ini untuk parking brake-nya udah elektrik dan tersambung dengan seat belt. Jadi kalau misalkan seat belt-nya belum diklik, dia nggak mau ngerilis. Jadi itu adalah salah satu sistem keselamatan yang ada di Scania New Bus Generation. Jadi untuk miring-miringin busnya, jadi bisa miring kiri, leveling gitu, naik turun, ini ke kiri, biar misalkan ada orang sepuh mau masuk itu kan harus biar nggak terlalu tinggi gitu kan, bisa miring gini. Ya di sini settingannya. Lalu ini ada pengaturannya, ini ada misalkan mau dibuat manual ataupun matic, bisa ditekan di sini, automatic atau manual. Dan di sini juga ada retardernya, tek gitu. Ini sampai 5 kalau nggak salah, Scania aku lupa deh, 5 tingkatan. Jadi untuk retarder ini tuh untuk memperlambat laju kendaraan tapi nggak sampai berhenti. Dia pakai magnet yang ada di mesin, di dalam gearbox kalau nggak salah, aku lupa. Jadi ini bisa menghemat kampas rem teman-teman, nggak perlu pakai rem kaki, udah berkurang kecepatannya. Untuk setirnya kayak gini, wah, setirnya tuh dari Scania Euro 3 ke Euro 5 tuh naik kelas banget ya. Ini kayak truk-truk di ITS gitu loh. Terus kita lihat di sini kilometernya masih 1861. Mungkin yo belum pernah dipakai ya. Bisa dibilang masih 0 km. Mungkin ini segini tuh karena dia dipakai pas berangkat ke pameran dulu. Jadi pameran PP gitu sekitar segini. Karena kan Jakarta Malang sekitar 800-an kilometer mungkin ya. Nah, gini udah ada tulisan level AdBlue-nya untuk menjernihkan emisi gas buang sehingga ini bisa mencapai level emisi Euro 5. Level bahan bakarnya 19%, jadi bisa digital, bisa manual juga. Kita lihatnya AdBlue-nya 100%. Kayak gini teman-teman. Cakep banget, mantap. Untuk head unitnya dia udah beda kayak dengan pameran dulu. AC-nya pakai Songse, jadi dingin banget ini pastinya. Dan ini single glass. Oh, tapi ada ininya nih, ada sunscreen-nya bawaan dari Adi Putro langsung. Jadi keluhannya driver tuh kalau misalkan unit ini pas jalan menghadap matahari gitu kan, dia panas ya, makanya dikasih sunscreen di sini dan di sini. Kalau enggak ya menyala banget, ini lebar banget. Di sini juga ada kamera untuk memantau kondisi driver. Misalkan driver
melakukan pelanggaran atau terlihat ngantuk, itu akan diingatkan secara sistem di sini. Berarti bus ini tuh canggih banget teman-teman. Sekarang kita menuju ke interiornya teman-teman. Ini ada bus dengan kursi 21 atau super eksekutif lah, super top lah, itu bebas penamaannya. Kita mulai dari tengah dulu karena di depan lagi ada shoot dari Adi Putro. Kita yang di belakang dulu aja ya. Dia ini sampai ke belakang, total kursinya itu ada 24 seat. Nah, kayak gini dimentokkan ke belakang. Buat teman-teman tanya, loh tempat tidurnya kru di mana? Tenang, udah kita review tadi di bawah sana. Kayak gitu, dan setiap kursi itu akan mendapatkan fasilitas onboard berupa bantal. Ini bantalnya unik ya. Loh kayak gini. Empuk tapi aneh teman-teman. Soalnya aku baru tahu bantal bus yang model kayak gini. Lalu juga di sini ada headset. Nah, headsetnya ini nggak boleh dibawa pulang. Ini fasilitas di dalam bus 8B sesuai dengan nomornya nih. 8B di sini. Belakangnya ada tulisan Sun. Nah, nanti kita ambil yang contoh yang udah dibuka aja ya. Lalu dikasih selimut. Selimutnya kayak gini. Nah, diplastikin kayak gini. Balikin lagi, lalu juga ada personal entertainment berupa audio video on demand yang basisnya Android, bisa YouTubean, Netflixan bebas. Kayak gini. Untuk yang nggak dapet AVOD, Sun ini nambahin ini teman-teman. Lihat nih, ditambahin kayak gini. Niat banget nih. Di sini juga kalau nggak ada di depannya gitu kan, ditambahin di. Nah, di sini juga ada mini pantry, mini cafe gitu. Untuk misalkan nanti ada jajan, snack dan sebagainya, ini bisa ditaruh di sini. Di sini juga ada dispensernya. Tuh. Kita turun ke bawah. Ini ada toilet yang bisa digunakan ketika bus sedang berjalan aja. Toiletnya kayak gini teman-teman. Spek pameran. Nah, di sini yang baru nih. Ada tulisan nih, cakep banget nih, gunakan sabuk pengaman, dilarang merokok. Karena bus ini nggak ada tempat untuk merokok. Jadi ini benar-benar steril dari asap rokok teman-teman. Mantep tuh. Dan kursi yang enak tuh selain yang di depan, itu di nomor berapa nih? 5B. Karena selonjoran sampai ke sini. Dan juga nomor 4C ini juga single. Enak nih, posisi di tengah, terus kita bisa langsung menjangkau tempat snack di sini. Enak nih pokoknya yang tengah sini. Itu rekomendasinya selain 1 ABC, 4C dan 5B. Untuk menikmati audio ini ada jack audionya nih teman-teman. Nah, ini tinggal dicolokin. Nah, kita udah bisa menikmati pakai ini. Mantap gitu. Kita geser ke depan ya. Kayak gini teman-teman. Pandangannya enak banget. Misalkan kita duduk di 1A, ini kayak gini. Loh, cakep loh. Bisa lihat ini, bisa lihat pemandangan, dan bisa lihat view dari driver. Mantep banget sih Ki. Oh iya, satu lagi nih. Ini udah diperbaiki kayaknya dari Aldila. Karena kan biasanya di sini tuh kalau pas kosong atau nggak ada orang kan dia kan geter. Jadi suaranya kayak perkusi gitu. Tapi udah diganjel. Kelihatan nggak? Nah, udah dikasih spons gini atau busa gini. Jadi untuk meredam ini si meja ini biar nggak berisik ketika pas kosong. Oke teman-teman, ini sekarang aku udah berada di dalam bus dan bersama dengan direkturnya PO Sun nih, Pak Sani. Pak, karyawan PO Sun. Karyawan? Iya. Apa kabar? Oh siapa? Alhamdulillah. Kemarin aku kesini terakhir itu pas bareng jenengan SSM. Oh ya, siap. Sekarang ya. kesini lagi bareng Pak Sani lagi. Siap. Nah, kemarin itu kan kayaknya ini sebuah kejutan ya, Mbak. Kemarin kan aku dapat info Sun ada unit baru yang agak nyeleneh. Loh, nyeleneh apa? Iki loh dikasih tahu kan. Loh. Nah, bisa diceritakan nggak, Pak? Kok tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba keluar unit seperti ini, Pak? Ya, Mas Tito, sebenarnya tuh kita tuh di tahun lalu berdiskusi di internal tentang jenis pelayanan. Karena kan banyak, ya kita menangkapnya sebagai permintaan.
Tapi kan dari komen-komen. Komen-komen dari netizen ya? Ya, itu tentang ya evaluasi yang sing jarene sempit lah, opol lah segala macam. Nah, dari situ kita coba bedah pengguna, pengamat, penjulit gitu kan gitu. Ya, diklasifikasikan Ya, ngobrol-ngobrol sama Pak David, ternyata ada yang nyelip dia di Putro. Oke, Nah, siap. Terus kalau kata Bapak David Jutrokusumo kan, wis pokoknya tak kei hadiah anniversary ke 35 tahun perusahaan. Hadiah Ya, itu. anniversary-nya Ya. unit seperti ini. Ya. Oke. Ya, Terus, jadi kita hadirkan, saya coba lihat, saya hitung, saya lihat spek segala macam. kalau kita sering ngobrol nih Pak, kan biasanya kan Pak Sani itu kalau tak lihat bener-bener memperhitungkan dengan unit yang kayak gini. Ini mau apa? Kalau boleh tahu, ini bakal dijalankan kemana Pak? Ini kan mobil Bengkulu ya, kalau kan Mas BD? Ya kan Mas Tito lihat Pak Nongon BD kan Bengkulu. Plat BD ya? Base-nya Bengkulu, kalau trayeknya itu sampai Madiun Ponorogo. Oke. Nah, jadi patennya tuh Bengkulu Jakarta. Ini bakal paten di rute Bengkulu Jakarta. Tapi kita akan bikin dia all round. Bengkulu Jakarta Bandung, Bengkulu Jakarta Bandung, Jogja, Solo, Bengkulu Jakarta, Semarang, Solo, Madiun Ponorogo. Oh berarti bisa dibilang mobil ini bisa lari-lari kemanapun. Jadi siluman nanti. Tapi nggak bisa Blitar ya? Oh, gampang. Tinggal slep dikit aja. Jadi ininya gini Mas Tito. Kita menghadirkan bus ini tuh lebih untuk mencoba memenuhi ekspektasi penumpang. Namun kita juga mengedukasi. Kalau mau bicara yang ya kan kalau bahasa umumnya super eksekutif ya. Super eksekutif, super top. Yes, itulah itulah. super lah. Big top Ya. Semua kan high end gitu kan. Iya. Ya ini. Karena kan Mas Tito kalau ingat konsep kami, idealisme kami kalau bicara sebuah kendaraan, bicara sebuah bus, spesifikasi. Betul. Nah, bagi saya, bagi kami, kalau mau menghadirkan yang benar-benar high end itu ya dengan semuanya high end. Sasis yang high end, bangku yang high end, Oke. pelayanan yang high end, kualitas pengemudi dan segala macam. Jadi memang selain ingin menjawab harapan dan ekspektasi penumpang, pelanggan Peosan, juga ingin mengedukasi. Mengedukasi dalam arti? Kalau udah bicara yang super itu ya ini. Berarti unitnya ini kan jenengan tadi bilang nyelip di Adiputro 1 ini. Ada rencana lagi nggak Pak buat temennya ini? Karena kalau tak lihat ini kan cuma 1. Jujur ya, Iya. secara bisnis mobilnya walau-walam dapat uang apa tidak? Loh. Saya teman-teman. Jadi kalau kita sering ngobrol nih, ceritanya tuh sama Pak Sani sering ngobrol, kalau masalah bus, itu hitung-hitungannya Pak Sani itu jelimet banget. Betul. Jelimet banget, terus masuk akal banget, dan hitungan bisnisnya itu ketemu. Tapi kenapa kok di unit ini, Pak? Jenengan kok, dalam tanda kutip Pak, kalau lihat loh, ini beneran apa main-main gitu. Jenengan bilang ini nggak ada duitnya. Nek, nanti mau tak bilang kupingku rodok gatel diomongin terus. Iya loh. Kan saya bilang tadi, Ya. unit ini tidak semata-mata untuk bisnis, tapi kami ingin memberikan edukasi juga ke masyarakat. Boleh dibilang ini mobil branding, Pak. Mungkin bisa seperti itu. Atau juga mungkin tes pasar. Bisa. Oh. Tapi kalau bicara tes pasar, amit sewu, tiket pesawat Bengkulu Jakarta tuh 1 jutaan. Nah, menarik masalah harga udah menarik. Mobil Iya. ini kalau kita hitung dengan okupansi 50%, 100% pun PP dengan harga 800.000 aja nombok. Nombok, Pak. Ya. Dengan operasional Scania yang kita tahu lebih tinggi, Euro 5 lagi ada AdBlue-nya. Dan semua loh, mulai dari salary krunya ini saya bedakan, fasilitas servis penumpangnya saya bedakan. Selama ini dianggap plain, servis makan, snack, selimut, bantal, ada snack barnya, cor. Ini ada makanan. Saya ingin memberitahu kepada masyarakat, kalau mau yang super tuh gini,
Dan nggak bisa murah. Oke. Berarti untuk jawab permintaan, ayo dong San bikin yang bagus. Saya jawab hari ini. Dijawab hari ini dengan unit ini teman-teman. Jadi Pak Sani udah sampai berkorban. PO-san ya berkorban. Bukan. Bukan Jadi berkorban. bukan berkorban Mas Tito. Kita ini kan bukan siapa-siapa. Makanya kan tagline-nya kan sekedar Scania sederhana kan. Nah, itu kenapa, Pak? Nanti itu. Jadi kita tuh bukan berkorban. Kami BOD merasa pantas lah. Dengan sudah 35 tahun kami melayani dan dipercaya masyarakat. Mempersembahkan unit. Mempersembahkan bukan hanya sekedar menghadiri untuk mencari uang. Mobil ini naik dapat uang, alhamdulillah. Enggak, pasti tombok. Mobil ini pasti tombok. Nah, itulah kira-kira. Sekali lagi ini bukan marah, Mas Tito, bukan emosi atau bukan mau jumawa. Saya mau kasih tahu kalau pengen yang the top one must be with the top everything. Harus semuanya. Iya dong, spek chassisnya harus yang high end, ya karoserinya high end juga, fasilitasnya high end juga. Iya. Daily cost-nya juga tinggi mobil ini. Tinggi, betul. Nah, makanya saya pikir sudahlah, bismillah kita coba. Ya kalau ternyata nanti market bisa menerima okupansi baik, nah, kita minta tolong Yuti kirim 3 lagi kan bisa. Berarti Pak Sani tutup tapi ya, pasti juga ada masukan. Kita ngomongin masalah gini Pak, sleeper. Ya. Kenapa pilihannya nggak sleeper? Itu yang jadi pertanyaan. Kan saya sepakat dengan apa yang dirasakan. Lebih dari 10 jam sleeper itu pasti tidak enak. Karena kita berada di satu ruangan terkurung. Apalagi negeri kami jalannya berliku-liku, masih kurang lebih 40%. Jadi kenyamanannya pasti, kalau itu sih mungkin masih jauh lah. Masih kecuali kalau tolnya udah kesambung semua. Walaupun Bengkulu sudah ada tol atau Pekanbaru sudah ada tol, menurut saya 2 kali nyalain lampu di dalam kabin itu enak. Masih enak yang seperti ini Pak. Ya, ini masih lebih make sense menurut saya. Walaupun kalau misalkan kayak gini dibuat sleeper, jumlah penumpangnya mungkin akan sama dengan yang ini, tapi tetap kekeh pakai ini. Saya prefer pakai ini. Pakai kelas super eksekutif. Nah, itu namanya apa Pak kelasnya Pak? Madar kelas. Madar kelas dari bahasa Bengkulu juga. Bahasa Iya. Bengkulu. Madar Jadi kelas selonjoran, nyantai, kelekaran lah. Kelekaran Ya, juga. Kursinya lega, enak gitu. Berarti ini udah bisa mulai jalan arus mudik ini Pak? Insya Allah ini hari ini kita persiapan. Pagi ini kita mau keluar dari Adiputro, saya bawa ke Solo. Di Solo nanti saya prepare ya kayak yang kelengkapan. Insya Allah Jumat pagi saya ke Jakarta bawa mobil ini, masuk UT Jakarta, final check. Ya insya Allah minggu depan begitu KPS jadi, masuk jalur, main dia langsung. Langsung Jakarta Bengkulu tuh ya awalnya? Ya untuk Lebaran di Jakarta Bengkulu dulu. Tapi nggak menutup kemungkinan bisa Jogja, bisa ya. Ponorogo, Ya. dan member dikit. Oh siap, kita jemput nanti. Mas Tito kita jemput nanti. Siap. Sebelumnya Pak, kok Scania sederhana Pak? Aku masih. Ya kan. Kenapa Pak? Kok tumben loh San ada tulisan-tulisan kayak gini? Ya kan bukan berarti kita merasa punya top tier terus kita harus sombong kan. Oh, berarti merendah untuk meroket nih Pak? Ya kan opo anane. Nek ini opo nek gitu. Intinya Mas Tito, viewers Mamas Blitar Cetiau, kami manajemen San Putra Sejahtera sekali lagi hanya bisa melakukan dan memberikan yang terbaik dengan kemampuan kami bisa. Alhamdulillah berkat dukungan pelanggan setia San khususnya dan teman-teman viewers Mas Tito yang menginspirasi kami. Hari ini kami bisa menghadirkan layanan high-end-nya, PO-sannya. Ya, PO-san khususnya dan sama seperti yang lain yang punya high-end juga. Oke. Terwujud dengan satu unit ini dan kami belajar. Kami masih belajar. Karena San hanya bisa selalu
melakukan yang terbaik dengan Sun punya, yang Sun mampu. Siap. Semoga ini bisa keterima dan memang tepat. Berarti ini bisa aku simpulin, ini adalah kelas paling tinggi, layanan paling tingginya PO Sun. Ada servis makan, Pak? Servis makan, snack barnya cor. Oke, snack barnya cor, bantal selimut. Selimutnya pun kita bikinnya berbeda. Krunya juga dengan identitas yang berbeda. Anu nggak, Pak? Ada pramugarinya nggak, Pak? Nah, ini rodo angel jawabnya. Takut haknya bengkok nanti. Karena di Sumatera di jalan kita aspalnya masih belum terlalu flat gitu. Tambah rame lagi nanti Mas Bang. Yo kasihan anak orang belekan nanti. Oke. Gitu. Siap. Udah Pak, terima Oke, kasih. Mas Tito, terima kasih. Udah mau menjawab Siap. pertanyaan netizen ini. Pasti banyak yang tanya-tanya ini, kenapa kok Sun tumben banget gini gitu. Siap, terima kasih. Ya, siap. Sehat selalu. Minal aidin wal faizin. Ini lagi ditata mundur, yang depan yang K450, yang unit barunya yang di belakang malahan. Ini kakaknya tuh adiknya teman-teman. Tapi enggak sih, wong lahirnya bareng, dulu dipajang di pameran juga bareng, jejeran. Monggo Pak, bareng Pak. Jadi kosong Kanan. Sidak beneran, Bu? Iya. Sidak beneran? Iya, serius. Oke. Oh jadi belum ada barcode-nya ya? Untuk unit yang baru ini, dia nggak pakai biosolar, tapi sementara menggunakan deck slide sambil nunggu barcode-nya jadi. Kalau unit yang sebelah sana itu kan platnya udah jadi dulu, udah ngelend. Jadi udah ada barcode-nya untuk ngambil jatah solar subsidinya. Kalau ini sementara jadi Sultan dulu, karena dia pakai deck slide.